Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ke dalam tangki kosong dialirkan air dari sebuah pipa yang luas penampangnya 1 cm persegi dengan kecepatan aliran 4 meter per sekon. Lalu jika pada ketinggian 10 cm dari dasar tangki ternyata ada kebocoran, ya luas penampangnya 2 cm persegi, berapakah tinggi air maksimum yang dapat dicapai dalam tangki itu? Jadi kalau soal ini kita gambarkan, ya Dek ya, misal di sini kita punya sebuah tangki. Nah, mula-mula tangki kita ini kosong, ya nggak ada isinya apa-apa, nggak ada airnya. Lalu ceritanya ke dalam tangki kosong ini kita aliri air melalui pipa. Nah, misal ini pipanya, ya. Luas penampang pipa diketahui 1 cm persegi, kemudian kecepatan aliran airnya 4 meter per sekon. Ya, luas penampang itu simbolnya adalah A. Berarti di sini ada A1 sama dengan 1 cm persegi. Lalu di sini ada aliran air, ya dia masuk ke dalam tangki dengan kecepatan, ya kecepatan itu V. Berarti di sini V1 sama dengan 4 meter per sekon, ya. Kemudian di soal dikatakan bahwa pada ketinggian 10 cm dari dasar tangki ada kebocoran. Nah, misal di sini ada lubangnya. Ya, dikatakan di sini ada kebocoran. Maka akan ada aliran air keluar. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ada air masuk, ada air keluar. Ini terjadi pada ketinggian 10 cm. Ya, namanya ketinggian berarti diukur terhadap dasar tangki. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tinggi air maksimum yang dapat dicapai dalam tangki. Berarti ketika terjadi keseimbangan. Misal, ini adalah tinggi air maksimum yang dapat dicapai ya dalam tangki ketika terjadi keseimbangan. Terjadi keseimbangan itu ketika debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Ya, Dek ya. Jadi kalau debit sendiri itu kan rumusnya adalah Q sama dengan V per T. Volume dibagi dengan waktu. Atau nanti kalau kita hubungkan dengan luas penampang dan kecepatan, ya Dek ya. Debit itu rumusnya adalah A dikalikan dengan V. Nah, sebisa mungkin rumus ini dihafalkan ya, jangan sampai dilupakan. Nah, kita akan gunakan rumus yang kedua. Coba kita kembali ke gambar ya. Di soal diketahui luas penampang 2 cm persegi. Ini untuk luas penampang kebocoran ya Dek ya. Berarti nanti di sini ada A2 sama dengan 2 cm persegi. Lalu tentu saja di sini ada kecepatan aliran air keluar. Ya, kecepatan aliran air keluar itu V2. Masih ingat rumusnya apa? V2 itu rumusnya adalah akar 2GH. Nah, ini hati-hati. H di sini menyatakan kedalaman lubang, ya, kedalaman kebocoran. Ya. Atau ini nanti supaya beda ya dengan ketinggian air maksimum. Kalau ketinggian air maksimum ini kita misalkan H, maka enaknya kedalaman lubang ini kita misalkan dengan H1. Nah, sehingga nanti rumusnya V2 itu adalah akar 2G kali H1. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan rumus ini? Tentu saja dengan menggunakan persamaan atau hukum Bernoulli. Di video kali ini kita tidak bahas penurunan rumus ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya sebelumnya ya berkaitan dengan fluida dinamis ya Dek ya, bisa dicek di playlist ya. Link playlist akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Nah, sehingga karena ini terjadi keseimbangan ya Dek ya, maka bisa kita tuliskan debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Baru ini dibongkar ya. Q1 itu rumusnya adalah A1 kali V1. Untuk Q2 rumusnya adalah A2 kali V2. Ya, A1 sama dengan 1 cm persegi. Ya, biarkan saja ini satuannya dalam cm persegi. Lalu untuk V1 4 meter per sekon. Sementara untuk A2 ini 2 cm persegi. Ya, ini juga biarkan saja dalam satuan cm persegi. Tidak perlu diubah ke dalam satuan meter persegi. Karena toh akhirnya nanti juga saling dicoret. Ya kan? Kemudian untuk V2 ini langsung masuk ke rumus yaitu akar 2 kali G kali H1. Ya, sekali lagi karena ini penting saya ulangi kembali. H1 ini adalah kedalaman lubang.
ya Dek ya, diukur terhadap permukaan. Nah, atau supaya cepat ya, G itu kan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu kan 10 meter per sekon kuadrat ya. Berarti ini saya ganti aja 2 kali 10 ya Dek ya, kali H1. Nah, ini akarnya saya perpanjang sedikit. Selanjutnya 2 dan 4 ini bisa kita sederhanakan. 2-nya dicoret ya kan, 4-nya dicoret diganti 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Coba kita tulis lagi ya, supaya nggak bingung. Ini 2 sama dengan akar 2 kali 10, 20. Ya kan, 20 kali H1 ya sama dengan 20 H1. Supaya akarnya hilang, berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dikuadrat. Ya kan, supaya adil. 2 kuadrat sama dengan 4. Akar kalau dikuadrat berarti akarnya hilang, tinggal dalamnya saja. Nah, ini berarti 20 kali H1. Sehingga H1 sama dengan 4 per 20. Atau ini kalau disederhanakan 4 per 20 itu kan sama dengan berapa? 1 per 5. Ya kan? 1 per 5 itu sama dengan 0,2. Nah, 0,2 apa? 0,2 meter. Ya Dek ya. Kalau kita jadikan cm, 0,2 meter itu sama dengan 20 cm. Nah, artinya H1 ya, ini sama dengan berapa? 20 cm. Yang ditanyakan itu bukan H1. Yang ditanyakan adalah H. Ya, H itu adalah tinggi air maksimum yang dapat dicapai dalam tangki. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa H itu ya sama dengan 10 ditambah 20. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti H itu sama dengan 10 cm yang ini ya, ketinggian lubang diukur terhadap dasar tangki ditambah dengan kedalaman lubang diukur terhadap permukaan. Berarti 10 ditambah 20 sama dengan 30 cm. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ditanya berapa tinggi air maksimum yang dapat dicapai dalam tangki tersebut, jawabannya adalah 30 cm. Ini ketika terjadi keseimbangan, yaitu debit air masuk sama dengan debit air yang keluar. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Ya, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.